Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam program Bidik, Bincang-Bincang Mendidik. Nah, program ini masih tergolong sangat baru sehingga sangat membutuhkan dukungan dari kalian semua. Caranya sangat mudah, kalian tinggal subscribe channelnya MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai OSIM. OSIM atau yang sering dikenal dengan organisasi siswa intrasekolah atau kalau di sekolah umum sering disebut sebagai OSIS. Nah, OSIM ini merupakan dia berfungsi sebagai pembantu sekolah atau tangan kanan sekolah. Nah, hari ini kita telah kehadiran Ketua OSIM MTSN Negeri 1 Kota Waringin Barat. Yana, silahkan perkenalkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri dan lebih dikenal dengan nama Ama. Saya berasal dari kelas 8E. Di sini saya terpilih menjadi Ketua OSIM MTSN 1 Kobar masa bakti 2021-2022. Nah, sebelumnya Bu mau tahu nih, bagaimana sih proses awal mulanya itu sampai kamu itu terpilih menjadi Ketua OSIM? Saat awal dulu saya kelas 7, itu saya kagum dengan OSIM dan saya itu ingin menjadi anggotanya. Di saat kelas 8 itu ada pendaftaran terbuka bagi seluruh siswa kelas 8 yang ingin bergabung di OSIM. Dan di saat itulah saya mendaftar. Di saat saya telah menjadi anggota OSIM, saya ingin menjadi ketua OSIM. Di situ saya melewati serangkaian prosesi seleksi dan pemilihan ketua OSIM secara daring, dan itu alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIM. Nah, pemilihan OSIMnya sendiri kan pasti berbeda nih dengan kalau kita belajar tatap muka. Nah, prosesnya seperti apa sih kalau misalnya waktu daring ini proses pemilihan OSIMnya gitu? Proses pemilihannya itu secara daring, lewati Google Form, dan itu disiapkan secara live di Instagram. Jadi ditampilkan live gitu di Instagram dan siswa memilih seperti itu ya? Iya. Oh iya. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kamu atau keinginan kamu? Kenapa kamu ingin menjadi ketua OSIM gitu? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi saya untuk menjadi ketua OSIM. Selain karena saya ingin melatih rasa tanggung jawab saya, serta ingin belajar tentang apa itu organisatoris, saya juga ingin menjadikan OSIM MTSN 1 Kobar sebagai wadah yang dapat menampung aspirasi siswa dan siswi untuk mengembangkan minat dan bakat. Selain itu juga, saya ingin memajukan MTSN 1 Kobar. Untuk itulah saya ingin menjadi ketua OSIM. Oh, nah sejauh ini nih, selama pandemi ada nggak sih OSIM itu apa sih sudah kegiatannya yang dilakukan seperti itu? Sebenarnya belum terlalu banyak yang telah dilakukan OSIM di saat pandemi. Kita kan juga sekarang lagi pandemi ya Bu. Ya, jadi belum terlalu banyak dan kami tergolong angkatan baru. Ya. Jadi wajar lah kalau belum ada banyak yang bisa kami lakukan untuk sekolah. Tapi kemarin kami juga sudah ikut berkontribusi dalam pembuatan video simulasi belajar secara tatap muka. Ya? Selain itu juga kami kemarin telah bersama-sama gotong royong di sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dan selain itu juga kami telah melakukan sedikit forum dan beberapa rapat. Dan di dalam rapat itu kami telah melengkapi kepengurusan OSIM. Ya. Serta kami berbincang-bincang tentang program-program kami untuk nanti. Dan di program itu yang akan menentukan nantinya kami akan seperti apa ada di program itu. Seperti itu. Nah, misalnya nih, kita kan kemungkinan besar pasti nanti akan tatap muka. Ya. Nah, apa sih hal pertama yang mau dilakukan oleh OSIM untuk sekolah gitu? Atau program apa yang mau dijalankan pertama kali ketika kita sudah tatap muka? Pembelajaran tatap muka. Iya. Mungkin banyak yang ingin kami lakukan ketika nanti sudah pembelajaran tatap muka. Ya. Cuman karena yang ditanya pertama kali ya. Iya. Ya mungkin pertama kali nanti kami akan memperbarui sekolah. Kami akan melakukan gotong royong di sekolah. Bersama-sama mungkin nanti juga dengan PLH kami akan mengganti tanaman yang udah ungsang dengan yang baru, penghijauan lah istilahnya. Membersihkan sekolah, membuat sekolah yang awalnya biasa saja menjadi bersih dan sehat. Dan itu nantinya akan nyaman digunakan untuk belajar secara tatap muka. Di samping itu juga kami akan melaksanakan dan menjalankan program-program yang udah kami buat jauh-jauh hari. Oh ya, sudah dirancang sebelumnya? Sudah dirancang sebelumnya. Nah nih, mungkin ini pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan pribadi untuk dirimu sendiri nih. Ya. Nah,
Biasanya kalau ketua OSIM itu lebih identik dengan anak-anak yang dia berprestasi atau dia punya kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Kalau kamu sendiri punya nggak sih apa yang sudah dicapai, maksud saya seperti itu? Prestasi? Iya, prestasi apa yang mau sudah mulai dicapai? dari mana nih? SD, SMP atau? Bebas, paling nggak yang selama di MTS lah. Oke. Mulai dari MTS, waktu itu saya paling ingat Ya. awal-awal saya masuk ke MTS, tepatnya tahun lalu, lupa saya tanggal sama bulannya. Itu tahun lalu saya memenangkan sebuah kompetisi. Alhamdulillah saya meraih juara 1 kelas 7 IPA, Primagama mencari juara 2020 tingkat kabupaten. Oh, alhamdulillah. Nah, Ya, alhamdulillah. biasanya kalau anak-anak berprestasi itu ada dong pasti dukungan dari orang tua. Kira-kira ada nggak sih pengaruhnya orang tua bagi kamu sendiri gitu? Sangat besar. Pengaruh orang tua saya adalah pengaruh yang sangat besar, dan itu yang menjadi yang terbesar. Dan orang tua saya juga mendukung saya. Nah, gimana tuh cara mendukungnya? Banyak ya. Salah satunya adalah dukungan secara moral. Orang tua saya mendukung saya dengan cara memberikan semangat dan dorongan. Ya. Selain itu juga orang tua saya mendukung saya dengan cara memberikan fasilitas. Fasilitas seperti komputer, handphone, jaringan internet untuk saya berlatih dan belajar. Untuk mencapai prestasi-prestasi tadi ya. Tersebut. Nah, mungkin nih pertanyaan berikutnya. Kan selama daring ini pasti banyak kesulitan atau siswa-siswa itu pasti banyak mengalami kesulitan ketika belajar. Kamu termasuk di dalamnya nggak sih? Atau apa kesulitan ketika kamu belajar daring sekarang? Ya, menurut pandangan dari saya ya, Iya. belajar secara daring itu tidak nyaman ya, tergolong ke cara yang sulit dan tidak efisien. Karena terbatasnya akses komunikasi antara siswa dan guru. Selain itu juga terbatasnya akses internet dan akses fasilitas. Kan mungkin banyak ya di luar sana orang yang tidak memiliki internet atau bahkan tidak memiliki HP, karena emang tidak semua orang mampu. Jadi itu saja dari saya, belajar secara daring adalah cara yang tidak susah dan tidak efisien. Nah, kalau menurut kamu sendiri berarti kesusahan nih untuk belajar Susah. daring? Susah, sulit. Ya, karena terbatas akses komunikasi antara siswa dan guru. Oh, berarti kamu tipe orang yang harus belajar langsung dua arah Tatap dengan muka. guru gitu ya? Ya, biar lebih nyaman. Nah, kamu sebagai ketua OSIM nih punya pesan apa nih untuk teman-temanmu yang lain agar bagaimana cara menghadapi belajar daringnya? Pesan untuk teman-teman saya yang sedang menghadapi daring, ya semangat. Mereka kan sekarang sedang menghadapi daring ya, Ya. yaitu semangat. Walaupun kita sekarang sedang pembelajaran secara daring, itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika ada tugas ya kerjakanlah, jangan menunda tugas apalagi menumpuk tugas. Karena tugas itu datang setiap hari, dan semakin banyak tugas akan semakin malas kita untuk mengerjakannya. Kalau misalnya nih nanti ternyata kita sudah tatap muka atau sekarang tuh sekolah pasti kan mengalami permasalahan yang siswa yang kesulitan. Ada nggak sih dari OSIS itu mau melakukan apa seperti itu? Ada nggak kegiatan mau membantu sekolah untuk meningkatkan Kualitas belajar Iya, selama daring. secara daring. Ya mungkin kami akan membantu dengan memberikan pengetahuan tentang daring gitu, tentang teknologi, cara memakai classroom, cara memakai e-learning dan lain-lain. Nah, ya betul. Nah, ini kan ada nih OSIM itu pasti punya media sosialnya tersendiri kan. Ada nggak bisa kamu promosikan mungkin biar teman-temanmu yang lain atau siswa-siswi madrasah itu tahu nih harus memfollow juga media sosialnya OSIM. Ya, untuk OSIM sendiri kami punya akun Instagram namanya OSIM MTSN 1 Kobar, dan untuk Instagram sekolah sendiri juga ada namanya MTSN 1 Kobar. Ya. Nah, kamu kan pasti nih pernah mengalami down, anggap kayak gitu, pasti malas belajar. Ada nggak sih kata-kata yang membuat kamu kemudian jadi termotivasi lagi seperti itu? Jika saya gagal ya, Ya, mungkin misalnya saya lagi down, saya lagi gagal gitu, ya saya berusaha menyemangati diri saya sendiri. Saya harus berjuang lagi. Jika saya gagal, saya harus berjuang, karena kegagalan adalah sebuah awal dari kesuksesan. Oh, berarti moto hidupmu seperti itu ya? Kegagalan adalah awal dari Kesuksesan. Nah, mungkin demikianlah bincang-bincang saya dengan Ketua OSIM hari ini. Namun saya berpesan sebelum saya mengakhiri bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak berkerumun, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker serta cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah melakukan atau sesudah melakukan sesuatu. Selain itu,
Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain tertular COVID-19 dan memisahkan mereka dari keluarga tercinta. Nah, saya akhiri untuk bincang-bincang hari ini. Saya Umi Hasanah dan Muhammad Al-Qadri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.